Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada keluarga Agape. Marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya biarpun secara live ataupun secara online. Oleh itu mari sama-sama saya mendorong jemaat untuk bersama-sama berdoa dengan orang terdekat maupun keluarga, rakan ataupun pasangan kita. Dan kita datang dengan perasaan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada pagi ini Tuhan Engkau telah memberikan kami Tuhan kesempatan sekali lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, bersama-sama Tuhan untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan karena biarpun dalam keadaan kami begini Tuhan, kami bisa Tuhan untuk mengangkat pujian dan penyembahan kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Engkau Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan Engkau bimbing kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Haleluya. Marilah pada saat ini kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, mari kita teruskan menyanyikan nama Tuhan. Mari kita memuliakan nama-Nya. Kita angkat pujian ini, serukan nama-Nya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya bawa jemaat untuk kita diam di hadapan Tuhan. Mari kita ambil masa untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang
Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah, tak membuang masa lagi, dipersilakan Pastor Harrington untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor sebentar lagi. Shalom dan selamat pagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim yang melayani kita hari ini. Dan puji Tuhan, dan saya ucapkan selamat pagi kepada jemaat yang sedang bersama-sama di dalam ibadah talian pagi hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa sejak beberapa bulan ini di seluruh dunia serangan virus COVID-19 ada di mana-mana, sehingga ada banyak gereja yang membuat inisiatif untuk mempelajari bagaimana membuat ibadah dalam talian. Dan saya percaya bahwa teknologi jika digunakan untuk kemuliaan Tuhan itu pasti sesuatu yang boleh mendatangkan hasil kepada gereja, jika apatah lagi jika dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan gereja dengan saluran yang benar. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita mempelajari firman Tuhan, untuk kita membuka hati kita, pemikiran kita, supaya kita dapat menumpukan seluruhnya untuk pembelajaran kita di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa di mana-mana tempat hari-hari ini di seluruh dunia ada banyak kekhawatiran, ada banyak kesusahan, ada banyak cabaran. Bahkan setiap orang tidak dapat dielakkan untuk terkesan dengan situasi yang sedang kita alami hari ini. Saya yakin bahwa dalam beberapa bulan ini kita juga berhadapan cabaran dan kesukaran di dalam banyak hal. Cabaran-cabaran yang dihadapi bukan hanya kita sebagai orang percaya yang melaluinya, tetapi bahkan setiap orang di mana-mana negara yang diserang oleh virus ini mengalami hal yang sama. Cabaran seperti kehilangan pekerjaan, bisnis terpaksa tutup, pemotongan gaji yang dialami oleh orang-orang yang bekerja, bahkan cuti tanpa gaji turut mereka alami, dan banyak lagi perkara lain yang berlaku akibat daripada serangan virus COVID-19 ini. Saya yakin bahwa setiap kita masing-masing terkesan dengan keadaan ini. Namun hari ini saya menyuruh setiap jemaat Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk menyelidiki supaya kita dapat dikuatkan di dalam menghadapi cabaran yang luar biasa ini. Saya mendorong kita, saya mengajak kita, saya mengingatkan kita supaya mari kita berbalik kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang dapat menolong kita, firman Tuhanlah yang dapat membantu kita, membimbing kita, supaya di dalam kesukaran yang kita alami, kita dapat melihat jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa melanggar kebenaran firman Tuhan. Doa saya supaya sebagai orang percaya, apapun yang sedang kita lalui saat ini, kita dapat mengambil waktu untuk berpikir dan membuka hati kita seterusnya, mengizinkan kebenaran firman Tuhan memimpin kita, mengubah paradigma kita, sehingga kita mengalami penghiburan, kekuatan, bahkan jalan terbuka untuk pergumulan-pergumulan kita, dan kita menemukan jalan keluar kepada setiap pergumulan yang kita alami ini. Nah, kita mau belajar dalam Mazmur 27 ayat 1 hingga 6. Firman Tuhan di dalam Mazmur 27 1 hingga 6 berkata begini. Mazmur Daud,
Tuhan adalah cahayaku dan penyelamatku. Aku tidak akan takut kepada siapapun. Karena Tuhan melindungi aku daripada segala bahaya. Aku tidak akan gentar. Apabila orang jahat menyerang aku dan coba membunuh aku, mereka akan tersandung lalu jatuh. Walaupun semua tentara mengepung aku tidak akan takut. Walaupun musuhku menyerang aku akan tetap percaya kepada Allah. Aku telah memohon satu perkara kepada Tuhan, hanya satu sahaja yang aku minta, untuk tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku, untuk menyaksikan segala kebaikannya dan meminta bimbingannya. Pada masa kesusahan Dia akan melindungi aku, Dia akan menjaga aku supaya selamat di dalam rumahnya dan menempatkan aku di atas gunung batu. Maka aku akan mengalahkan semua musuh di sekelilingku. Dengan sorak gembira aku akan mempersembahkan kurban di dalam rumahnya. Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita mau pelajari pagi hari ini, saya pikir bahwa apabila kita berbicara tentang Mazmur Daud, kita dengar saja nama Daud kita sudah cukup tahu. Ya, kita selalu mendengarnya di sekolah minggu, bahkan di dalam ibadah-ibadah yang dewasa. Nah, saya ingin kita mempelajari kebenaran daripada Mazmur 27. Kita tahu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Mazmur ini kalau kita lihat jelas sekali bahwa menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan Daud. Kalau kita mempelajari, kalau kita menelusuri kehidupan Daud, kita tahu bahwa kehidupan yang dilaluinya tidaklah mudah. Sama seperti kita sebagai manusia biasa, kita mengalami pergumulan-pergumulan. Kita mungkin melihat kedudukan Daud di dalam kehidupannya sebagai raja. Tapi dengar baik-baik, sebelum Daud diangkat menjadi raja, dia hanyalah seorang anak yang bahkan tidak dipandang. Ketika imam mendatangi orang tuanya untuk mau mengangkat raja, Daud bukan pilihan utama. Dan satu-satunya sebab kenapa Daud boleh dipilih menjadi raja adalah karena Tuhan yang memanggil, mengangkat, dan memilih dia. Kita sama seperti Daud, manusia biasa. Mungkin kita punya posisi bukan seorang raja, tetapi kita sebagai manusia, dalam posisi sebagai manusia, dalam apapun taraf kehidupan kita, dalam apapun status kita, kita tidak akan lepas daripada menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Sebelum diangkat menjadi raja, seperti yang saya katakan tadi, Daud bukanlah pilihan orang tuanya, hanya Tuhan yang memilih dia. Bahkan ketika di dalam proses menjadi raja, nyawa Daud terus-menerus terancam karena Raja Saul. Pada saat sudah menjadi raja, ancaman ini tidak hilang. Kesusahan yang dialami oleh Daud tidak hilang. Pergumulan, cabaran yang dihadapi oleh Daud tidak pernah hilang. Pada saat kita belum mengenal Tuhan, cabaran sudah wujud. Pada saat kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi orang percaya, cabaran juga tidak pernah hilang. Apapun situasi, apapun status kita, itu tidak akan pernah menghilangkan cabaran, pencobaan, maupun kesusahan. Nah, hari ini saya mau kita mempelajari bagaimana Daud dari orang yang tidak terpandang menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tertinggi di dalam bangsa pilihan Allah. Ada banyak kebenaran yang kita boleh lihat, namun hari ini kita secara khusus mau mempelajari kenapa Daud begitu kuat, kenapa Daud mampu melalui cabaran-cabaran dalam kehidupannya. Ya. Kalau kita lihat kehidupan Daud dan kita melihat apa yang ditulis di dalam Mazmur, satu hal yang kita boleh katakan, wow, sungguh luar biasa pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh Daud. Bagaimana Tuhan
begitu setia untuk campur tangan dalam hidupnya. Makanya Daud dapat menuliskan firman Tuhan di dalam Mazmur ini dengan ayat yang begitu luar biasa, kata-kata yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran Tuhan, kata-kata yang penuh keyakinan betapa Tuhan itu luar biasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi di dalam ayat tadi, ada beberapa hal yang kita boleh pelajari. Di dalam ayat pertama, firman Tuhan berkata dalam Mazmur, berkata begini, Tuhan adalah cahayaku dan penyelamatku. Aku tidak akan takut kepada siapapun. Tuhan melindungi aku daripada segala bahaya. Aku tidak akan gentar. Sekali lagi, kalau kita melihat kepada kehidupan Daud, begitu banyak cabaran, begitu banyak hal yang sepatutnya membuat dia takut, membuat dia berputus asa, membuat dia berhenti untuk bangkit daripada kegagalannya. Dan inilah kebenaran itu yang membuat Daud begitu kuat, yang mampu melalui setiap pergumulan dalam hidupnya. Di dalam ayat ini dia bilang begini, Tuhan adalah cahayaku dan penyelamatku. Aku tidak akan takut kepada siapapun. Ternyata bahwa Daud menyadari, bahkan dia mengakui kekuatan, campur tangan, dan pemulihan Tuhan di dalam hidupnya. Daud berkata, Tuhan adalah cahayaku. Cahaya berfungsi ketika di dalam kegelapan. Saya yakin bahwa ketika Daud berhadapan di dalam kekelaman hidupnya, dalam kegelapan, dia melihat cahaya. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Makanya dia berani berkata, Tuhan adalah cahaya. Daud berkata, Tuhan adalah penyelamatku. Kita tahu bahwa Daud memiliki banyak musuh. Nyawanya terus terancam. Apatah lagi pada saat-saat dia di dalam proses mau diangkat menjadi raja. Raja Saul mengusahakan berbagai hal yang jahat yang boleh merisikokan nyawa si Daud. Makanya tidak heran Daud berkata di dalam Mazmur 27, Tuhan adalah cahayaku, Tuhan adalah penyelamatku. Dan keyakinan ini, kesadaran Daud ini terhadap pertolongan Tuhan, terhadap kehadiran Tuhan dalam hidupnya ketika mengalami saat-saat yang sukar, menyebabkan dia berkata begini, aku tidak akan takut kepada siapapun. Ternyata kesadaran Daud ini bukan kesadaran yang biasa, tapi kesadaran yang membawa satu kepercayaan, satu keyakinan bahwa adanya Tuhan yang menyertai perjalanan hidupnya. Bukan itu saja. Di dalam ayat selanjutnya, Daud berkata begini dalam Mazmur 27, Tuhan melindungi aku daripada segala bahaya, aku tidak akan gentar. Daud begitu yakin bahwa kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan adalah supaya dia terus di dalam perlindungan Tuhan. Makanya Daud berkata, aku tidak akan gentar. Daud tidak gentar kepada cabaran. Daud tidak gentar kepada ancaman. Apakah secara manusia langsung tidak ada ketakutan? Ada. Tetapi justru karena keyakinan bahwa ada perlindungan Tuhan, Daud tidak perlu takut lagi. Keyakinan akan pertolongan Tuhan melenyapkan ketakutan dalam diri Daud. Keyakinan akan perlindungan Tuhan membuat Daud tidak gentar lagi. Saya berdoa supaya keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita bahwa Tuhan mau melindungi kita, akan melenyapkan setiap ketakutan kita. Apatah lagi di dalam saat-saat yang mencabar hari-hari ini. Cabaran di dalam ekonomi, cabaran di dalam memenuhi keperluan harian. Saya ingat semua ini terkesan karena situasi dunia hari-hari ini. Tapi saya mau mencabar kita semua. Saya mau mendorong kita semua supaya sebagaimana Daud yang terus berhadapan dengan ancaman dalam kehidupannya, bahkan harus mempertaruhkan nyawa, tapi dia berani percaya. Saya mendorong kita supaya kita berani percaya akan perlindungan Tuhan. Selanjutnya, di dalam ayat yang selanjutnya, dalam 2 dan 3 ini, kita lihat cabaran-cabaran yang dialami oleh Daud ini
Daud sendiri mengatakannya. Dia bilang begini, apabila orang jahat menyerang aku dan coba membunuh aku, mereka akan tersandung lalu jatuh. Walaupun semua tentera mengepung aku tidak akan takut. Walaupun musuhku menyerang aku akan tetap percaya kepada Allah. Kalau kita lihat kesusahan ini, kita dapati bahwa kesusahan ini bukan sesuatu kesusahan yang mudah. Setiap kesusahan yang dialami oleh Daud itu semua melibatkan nyawa. Siapa yang tidak takut hilang nyawa? Banyak orang mati karena COVID-19. Siapa yang tidak takut? Setiap kita ada ketakutan kita. Tetapi mari hari ini saya mengajak kita berbalik sekali lagi kepada firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Daud. Allah yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam Daud, mengerjakan hal yang sama dalam kehidupan kita. Kita boleh takut dengan ancaman yang ada hari-hari ini, tapi firman Tuhan berkata, ada perlindungan Tuhan. Tuhanlah cahaya kita, Tuhanlah penyelamat kita. Tidak ada kejahatan yang boleh menyerang kita, yang boleh membunuh kita. Tidak ada musuh yang mampu menyerang kita selama kita di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin jemaat Tuhan. Nah, selanjutnya kita mau belajar kebenaran Tuhan dalam Mazmur 27. Ada beberapa hal ya yang kita boleh pelajari, dan saya yakin ini akan sangat menguatkan kita di dalam kehidupan Daud. Kalau kita lihat di dalam ayat 4, 27 ayat 4, Daud berkata begini, aku telah memohon satu perkara kepada Tuhan, hanya satu sahaja yang aku minta, untuk tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku, untuk menyaksikan segala kebaikannya dan meminta bimbingannya. Apa yang kita lakukan ketika mengalami kesesakan, ketika mengalami pergumulan? Kalau kita lihat pergumulan Daud di dalam ayat 2 dan 3 itu bukan biasa-biasa. Dia bilang begini, orang jahat menyerang aku dan coba membunuh aku. Semua tentera mengepung aku. Musuh menyerang aku. Kalau kita dalam situasi ini, ataupun kita bayangkan dalam situasi yang kita alami saat ini, mungkin masalah keuangan, masalah kehilangan pekerjaan, masalah pemotongan gaji. Apa yang kita minta? Kita ini manusia, biasanya kita sering meminta sesuatu penyelesaian yang shortcut. Kalau kita tiada duit, oh Tuhan tolong bagi saya duit. Itu permintaan kita kan biasanya. Kalau kita sedang sakit, permintaan kita apa? Oh Tuhan tolong sembuhkan saya. Saya bukan mau katakan semua ini salah. Tetapi mari kita belajar sesuatu yang luar biasa di dalam petikan, di dalam Mazmur 27 ini. Di sebalik semua cabaran-cabaran yang Daud alami, kalau kita lihat di dalam 4, petikan ini sangat luar biasa. Dan saya sangat terdorong. Ayatnya berkata, aku telah memohon satu perkara kepada Tuhan, hanya satu sahaja yang aku minta. Dan berkata, yaitu untuk tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku, untuk menyaksikan segala kebaikannya. Dalam kesusahan, apa yang kita pohon kepada Tuhan, yang manusia pohon kepada Tuhan, pasti mungkin kekayaan, jawaban atas masalah, atau apa saja yang kita pikir adalah, dan biasanya itu selalu merujuk kepada jawaban-jawaban kepada keperluan mendadak. Namun Daud begitu luar biasa ketika membuat permohonan. Dia membuat permohonan kepada Tuhan supaya dia terus tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupnya, untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan dan meminta bimbingan Tuhan. Luar biasa. Kenapa Daud tidak minta supaya kesusahan, supaya cabaran, supaya pencobaan yang dialami dalam hidupnya itu dihilangkan? Mengherankan sekali. Tapi jawabannya jelas di dalam firman Tuhan. Kenapa Daud tidak meminta semua itu? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, kita boleh lihat beberapa kebenaran.
Yang pertama, Daud yakin Tuhan melindungi hidupnya. Kalau kita lihat di dalam ayat 5, dia bilang begini, pada masa kesusahan dia akan melindungi aku. Daud sangat yakin bahwa selama dia tinggal di dalam rumah Tuhan, selama sepanjang hidupnya dia di dalam perhentian di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, selalu ada perlindungan yang Tuhan sediakan untuk hidupnya. Daud berkata lagi, dia akan menjaga aku supaya selamat di dalam rumahnya. Wow. Daud yakin bahwa Tuhan akan menjaga hidupnya supaya selamat di dalam rumahnya. Sudah pastinya Daud ada keyakinan, sebab di dalam permohonan doanya di dalam 4 dia minta begini, supaya apa? Supaya dia tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupnya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi permintaan Daud ini luar biasa. Dia bukan meminta penyelesaian masalah. Apa yang dia minta ialah supaya dia dapat tinggal di dalam sumber kepada penyelesaian masalahnya. Masalah kita dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah kita selalu minta penyelesaian. Kita selalu meminta jalannya. Tapi Alkitab mengajar kita supaya mencari sumbernya. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud mencari Tuhan. Yang dicari oleh Daud supaya dia boleh tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Ketika dia tinggal di dalam rumah Tuhan, Daud tahu bahwa dia akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di dalam melindunginya, kebaikan Tuhan di dalam memberikan jalan keluar kepada pergumulannya, kebaikan Tuhan di dalam memberikan pimpinannya. Di dalam kesusahan yang Daud alami, Daud sadar bahwa yang dia minta bukan supaya musuhnya mati. Yang dia minta bukan supaya orang-orang yang memberi masalah kepadanya dihilangkan. Dia cukup sadar yang dia perlukan adalah pimpinan Tuhan. Yang dia perlukan adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dia tahu, sadar kenapa dia perlu minta, kenapa dia menginginkan untuk tinggal di dalam rumah Tuhan. Saya mendorong kita semua, dalam cabaran apapun, dengar baik-baik, yang kita perlu cari adalah sumber, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kita hari-hari ini melihat bahwa kesenangan hidup kita ataupun apa saja hal-hal yang baik yang kita mau terima, yang kita mau alami dalam hidup kita adalah mungkin kita yang tidak terancam dengan pandemik, ya, dengan virus ini, kita yakin, oh saya punya company besar, tidak ada masalah. Saya punya pekerjaan, bidang yang saya masuk ini, kalau walaupun ada virus, tidak ada istilah bankrupt. Makin naik ada, hello. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang boleh menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang dapat menjadi jaminan dalam kehidupan kita adalah Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, yang menebus dan mengangkat kita keluar daripada kehidupan kegelapan, sehingga kita dilayakkan untuk menerima hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan untuk anak-anaknya. Makanya hari ini mari kita berpindah tempat. Jangan lagi berdiri di atas fondasi ataupun dasar yang salah. Mari kita berpindah dan berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dalam Alkitab ada menceritakan tentang pembuat rumah yang bodoh dan yang pandai. Pembuat yang bodoh dikatakan dia membina rumah di atas pasir. Dan apa yang berlaku ketika badai datang? Apa yang berlaku? Rumahnya roboh. Tetapi rumah orang yang bijak itu dibina di atas batu karang. Apa yang berlaku ketika badai datang? Rumahnya tetap teguh berdiri. Batu karang itu berbicara tentang Yesus. Yesuslah batu karang kita. Mari kita menjadikan Yesus sebagai dasar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jangan terlalu overconfident. Oh, saya tidak ada masalah. Saya ada sekolah yang tinggi. Saya ada pengalaman yang tinggi. Saya ada kelayakan yang luar biasa. Mana-mana bidang saya boleh masuk. Hello. Hari ini
Mungkin kita dengan sombong berkata hal-hal yang megah. Kita tidak tahu apa yang berlaku esok. Makanya perkara yang terbaik kita boleh lakukan ketika kita orang lain diancam, kita dalam keadaan baik-baik, apa yang kita boleh buat jalan? Kita memberi pertolongan. Kita mensyukuri keadaan kita. Bersyukur karena dalam situasi ini tetap ada kecukupan dan perlindungan Tuhan. Selanjutnya, kenapa Daud begitu yakin sehingga dia meminta tinggal di dalam rumah Tuhan? Kenapa Daud yakin? Sebab Daud yakin akan pertolongan Tuhan, bahwa musuhnya akan dikalahkan. Dalam ayat 5 dia bilang begini, dia akan menjaga aku supaya selamat di dalam rumahnya dan menempatkan aku di atas gunung batu. Kemudian di dalam ayat 6 dia bilang begini, maka aku akan mengalahkan semua musuh di sekelilingku. Daud ada keyakinan, bukan keyakinan yang sembrono, tapi karena dia yakin dengan pertolongan Tuhan, dia mampu melalui setiap cabaran dalam hidupnya, bahkan termasuk musuh-musuh yang mengancam dalam hidupnya. Daud berkata, aku akan mengalahkan semua musuh di sekelilingku. Kenapa saya katakan bahwa Daud cukup yakin? Kenapa saya katakan bahwa Daud yakin dengan pertolongan Tuhan? Walaupun di dalam ayat ini dia bilang, maka aku akan mengalahkan semua musuh di sekeliling. Dia ada sebut nama Tuhan. Ayat ini belum selesai di sana. Di dalam ayat selanjutnya dia berkata begini, dengan sorakan gembira aku akan mempersembahkan korban di dalam rumahnya. Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan. Jelas sekali bahwa keyakinan Daud bukan satu keyakinan yang kosong, tetapi karena dia yakin ada pertolongan Tuhan. Buktinya, dia berkata begini, dengan sorak gembira aku akan mempersembahkan korban di dalam rumahnya. Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan. Dengar baik-baik, Daud yang hidup di dalam perjanjian lama, yang hanya mempersembahkan korban binatang, menerima berkat penyelamatan, pertolongan, bahkan musuh-musuh dikalahkan dalam kehidupan Daud. Saya mau beritahu bahwa terlebih lagi kita yang oleh korban anak domba Allah, bukan darah binatang, tetapi Yesus Kristus sendiri, jauh lebih lagi kita layak menerima kebaikan dan pertolongan Tuhan. Seharusnya kebenaran ini menjadi satu keberanian, satu dasar supaya kita ada keyakinan di dalam kita melalui cabaran, di dalam situasi serangan virus hari-hari ini. Kita dapat berkata, aku yakin akan perlindungan Tuhan, aku yakin akan kecukupan Tuhan, aku yakin akan pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani, ayat yang saya katakan tadi tentang perjanjian. Ibrani 9 ayat 13 hingga 14. Ayatnya sederhana, berkata begini, darah kambing, dia bilang, Ibrani 9:13, darah kambing dan darah lembu jantan serta abu daripada korban anak lembu dipercikkan ke atas orang yang najis menurut peraturan agama. Perbuatan itu menyucikan mereka daripada semua yang menajiskan mereka. Jika orang dapat disucikan dengan cara itu, darah Kristus lebih berkuasa pula melalui roh yang kekal. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban yang sempurna. Darahnya akan menyucikan hati nurani kita daripada upacara agama yang sia-sia, supaya kita boleh mengabdikan diri kepada Allah yang hidup. Kita jauh lebih lagi. Amin. Inilah firman Tuhan yang saya mau kita selidiki hari ini. Kita mau mempelajarinya. Dan saya mendorong, sebelum saya menutup ibadah kita pagi hari dengan doa, saya mendorong kita semua, mari kita belajar daripada Daud. Banyak cabaran, banyak kesusahan. Kesusahan setiap orang berbeza. Dalam serangan virus sekarang, ada orang yang tidak mengalami masalah keuangan, tapi mungkin kesusahan lain. Ada orang yang mengalami masalah kehilangan pekerjaan. Ada orang lain yang sepanjang PKP mengalami masalah kecukupan.
Tapi mari saya mengajak kita hari ini untuk mempercayai pertolongan Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Saya mendorong kita supaya berani memohon kepada Tuhan, karena saya yakin Dia mendengar setiap seruan kita. Sebelum menutup ibadah kita, saya membawa kita untuk berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam Yesus, Roh Kudus yang memimpin hidup kami, menghiburkan kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 27 sekali lagi mengingatkan kami, sekali lagi menguatkan kami, supaya kami terus yakin bahwa adanya penyertaan, bahwa adanya pertolongan yang Engkau sediakan untuk kami. Supaya Tuhan, kami terus mempercayai bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau terus memperhatikan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari-hari ini. Apapun cabaran yang kami alami, apapun masalah yang sedang kami lalui di dalam pekerjaan, bahkan di dalam keuangan, di dalam kecukupan kami, ataupun kehidupan harian kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mempercayakan hidup-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah jawaban kepada setiap pergumulan permasalahan kami. Engkaulah Allah yang akan mencukupkan setiap kekurangan dalam hidup kami. Kami minta Tuhan supaya kami terus tinggal di dalam rumah-Mu, supaya kami dapat menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan, bahkan melihat bimbingan, mengalami bimbingan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.